Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ahla sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ahla sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita, baik yang ada di channel TikTok maupun di channel YouTube yang telah memberikan sholawatnya. Sholawat itu kalau kami mengartikan itu dukungan. Silahkan bagi yang belum paham bagaimana Islam rasional, kelompok kajian ini ya, memahami tentang sholawat ya. Jadi surat Al-Ahzab tentang sholawat itu telah kami dekonstruksi terjemahannya ya. Namun demikian kami tetap menghormati kalau teman-teman masih mengikuti terjemahan depan ya, dan kami tidak begitu terjemahannya tentang sholawat itu ya. Oke, kalau mau ingin lebih tahu silakan cari di channelnya Gus Beti di YouTube. Oke, sekali lagi untuk teman-teman semuanya yang ada di TikTok dan ada di YouTube yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, kita doakan kepada Gusti Allah Agung, kita panjatkan doa semoga sholawat itu insya Allah akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri ya, ada yang di Malaysia seperti ini dari Sarawak ini viewer kita dari negeri jiran yang kasih kaos, ada 6 kaos dengan 6 warna berbeda. Ada yang di Arab ya, ada yang di Amerika ya. Terima kasih untuk kalian semuanya yang di sana, dan untuk yang di sini di dalam negeri juga terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh videonya Gus Beti lalu dipotong-potong nggak karuan ya, kemudian diunggah ulang, apalagi diadu dengan video yang juga potongan. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Jadi kalau memang diperlukan ajukan aja permintaan, bisa hubungi lewat WA, nanti aku lihat kalau memang itu diperlukan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan ya, dunia akademis kita ya, tentu aku akan kasih izin. Kalau enggak ya enggak, kalau enggak gitu ya, urgensinya untuk apa gitu ya. Itu sebagai sekapur sirih, kalau kami di Sumatera mengatakan sekapur sirih ya. Dan kita akan melanjutkan kajian kita surat Az-Zukhruf. Perhatikan, kalau kemarin seri 1 2 sekarang 3 4 ya. Karena nanti kalau diunggah di YouTube dia menjadi dua seri setengah jam untuk mensiasati supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Ini sekarang kita 3 4 ya. 3 4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Logika tanpa logistik itu mampet. Maka logistiknya dipenuhi dulu, yaitu kopi pagi, supaya logikanya nggak mampet. Ingat ya, logika tanpa logistik mampet. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin aku sudah menjelaskan sampai di 5758 ya. Teman-teman tidak boleh ya langsung masuk ke tengah-tengah, nggak boleh. Aku kasih guiding harus mengikuti secara runut penjelasan dari setiap kajian-kajian Gus Beti ya. Yang di rumah tolong buka Al-Qur'annya ya, surat yang ke 43 ya, gini ya. Jadi nanti enak aku menjelaskannya, karena seperti aku bilang tadi,
kamera kita ini kan kamera standby ya, bukan studio yang punya kamera mobile, jadi nggak bisa meng-close up tulisan gitu. Tulisan ini hanya membantu saja, tapi lebih lengkap lagi kalau kamu juga merujuk ke Al-Quran, kalau aku menukil Al-Quran, dan Bible kalau aku menukil Bible, sehingga lebih gampang untuk dipahami gitu. Oke, begini. Kemarin di surat ini refreshing aja ya. Nanti kamu harus ini belum kita unggah tapi di YouTube ya. Nanti kamu harus melihat dari awalnya. 1 2 3 4, maksud 3 4 ini ya. Di yang 57 ya, itu kan Kanjeng Nabi mengambil Kanjeng Nabi Isa, baginda Yesus ya, yang apa namanya, dipanggil demikian oleh saudara Kristen kita ya. Oke, sekali lagi aku ingatkan untuk teman-teman kafir ya, kalau memahami bahwa Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, itu saya persilakan untuk angkat kaki aja lah dari sini ya. Karena di komentar-komentar YouTube itu banyak yang begitu, dan aku sudah terlalu sering menjelaskannya, akhirnya ada rasa jenuh juga ya. Sekali lagi untuk teman-teman saudaraku yang kafir, kalau Anda memahami bahwa Isa bukan Yesus, Yesus dan Isa, maka silakan tinggalkan channel ini ya. Karena channel ini bergerak dari pemikiran Isa itu Yesus, Yesus itu Isa ya. Tentang nomenklatur itu sudah kita bahas. Dan mungkin kamu bisa selesaikan secara internal aja, baru nanti masuk ke eksternal. Karena di internal Kristen sendiri terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Isa, cuman disampaikan dengan berita yang berbeda. Nah, kan artinya debatable. Kalau debatable di internal itu belum kamu selesaikan, kamu masuk ke sini, kan jadi nanti penghambat ketika aku mau menjelaskan, dia stagnan, bolak-balik menjelaskan itu aja gitu ya. Dan komen-komen itu jadi sampah, karena itu sudah aku bahas beberapa waktu yang lalu ketika saudara Kristen kita mengajukan permohonan ke pihak berwenang, yaitu pemerintah, tentang penggantian nomenklatur Isa dan Yesus ya. Oke, aku mohon tinggalkan saja tempat ini ya. Karena apa gunanya kalian masuk ke channel-channel comparative religion kalau mengatakan Isa dan Yesus itu berbeda gitu. Oke ya. Oke, kembali lagi di surat 57, Kanjeng Nabi mengambil Ibnu Maryam yang kita tahu yaitu baginda Yesus ya, Kanjeng Nabi Isa, sebagai perumpamaan. Itu Arab jahiliyah itu tertawa, bersorak. Karena apa? Mereka merasa punya kans untuk menjebak Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu mau dijebak gitu loh. Karena Kanjeng Nabi itu di surat kemarin sudah kita bahas, surat yang ke-21 Al-Anbiya ya, sudah dikatakan bahwa 21 ayatnya 98 ya, bahwa yang menyembah dan yang disembah itu jahanam, masuk neraka. Gitu. Kan logikanya menjadi sesuatu yang gimana begitu? Ya. Ingat, Kanjeng Nabi menyampaikan statement yang menyembah dan yang disembah selain Allah itu masuk neraka atau menjadi umpan jahanam. Waduh, hujannya semakin deras ya. Yang di TikTok bisa suaranya, karena hujannya datang dan ini deras. Takutnya nanti berisik, justru nggak suaraku nggak bisa diikuti. Teman-teman di TikTok bisa minta laporannya. Jelas kok Ustadz. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya maklum lah ya, ini kita studionya seperti ini. Ini ruang keluarga sebetulnya. Studionya masih dalam impian ya. Maybe sometime ada rezeki dari langit kita bisa bikin studio. Oke. Karena kan tidak mungkin bagaimana seorang nabi, ya nabi itu adalah hamba Allah yang terpilih
ya yang dimuliakan menjadi nabinya Gusti Allah Agung, tiba-tiba masuk neraka. Kan menjadi sesuatu yang paradoks ya. Sementara Kanjeng Nabi mengatakan yang disembah dan yang kamu sembah selain Allah itu neraka jahanam. Sementara saudara-saudara Kristen kita itu kan menyembah Kanjeng Nabi Isa, begitu kita memanggilnya, yang mereka itu menyebutnya dengan nama Yesus, baginda Yesus gitu. Kan apa namanya? Paradoksnya tinggi banget. Apakah begitu gitu? Itu menjadikan, makanya di surat yang 43 nomor 58 itu dimulai yang 57 mereka girang ya, bahasa Sumateranya girang, sorak-sorai, kejebak ini. Kejebak dengan perkataannya sendiri ya, gitu loh ya. Dan ketika maju si Arab jahil, Arab goblok ya, jahiliyah itu goblok, bodoh, tolol, itu jahil ya, jahiliyah, yang bernama Abdullah bin As bin Zabri ya, menanyakan kepada Rasulullah tentang keadaan Isa. Lalu Kanjeng Nabi terdiam, perlu saat ya, perlu momen, dan kemudian menjawab. Itu di surat 59. Nah, 58-nya kan sudah ya, 59 kita sekarang mulai. Cuman yang aku kemarin kasih sedikit informasi untuk kalian berpikir, Gus Beti itu gimana? Apakah tidak terjadi benturan pemikiran gitu? Karena aku sendiri mengatakan Kanjeng Nabi itu sudah katam, sudah selesai 6.236 ayat. Jadi ini udah selesai, nuzul ke Kanjeng Nabi ini udah selesai. Ya, Kanjeng Nabi studi, ya, Kanjeng Nabi belajar, diajari oleh utusan Gusti Allah Agung Jibril di Gua Hira. Ini selesai, tamat. Setelah itu diwisuda, yang awalnya belajar menjadi pengajar kita. Jadi mengajari Nabi itu guru gitu loh, gampangnya. Menjadi guru kita. Kan nggak mungkin seorang guru menjelaskan materi yang dia belum selesai tentang materi itu, nggak mungkin. Pertanyaannya, kalau Kanjeng Nabi sudah menerima 6.236 ayat, ini gue ada yang ini ya. Jadi nggak 6.666 ayat, nggak. Sampai mampus lu hitung kagak ada itu. Ini kesalahan kaprah yang harus kita selesaikan agar kebodohan-kebodohan itu nggak dilanjutkan, diturunkan ke generasi berikutnya. Ya, kamu ambil kalkulator aja, ya. Al-Fatihah berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat, sampai nanti terakhir berapa ayat kamu jumlah. Dia akan ketemu 6.236. Nanti memang ada perbedaan penghitungan. Cuman itu tidak signifikan ya, selisihnya tidak signifikan karena nanti tergantung bagaimana memotong ayat itu, sebetulnya ini satu ayat atau dua ayat. Permasalahannya di sana. Ya, seperti bismillah itu depak itu mengeluarkan dua ya. Ada yang memasukkannya ke dalam ayat, ada yang tidak. Jadi ada yang langsung di Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat. Ada juga yang dikeluarkan baru alhamdulillah ayat yang pertama. Nah, itu aja sih masalahnya. Tetapi jumlahnya tidak signifikan selisihnya ya. Gue ada pada pemikiran yang Al-Qur'an itu 6.236 ayat. Ya. Jadi kalau 6.666 ayat ada berapa? 500-an ayat, mau kemana nyarinya lu itu? Itu ngawur itu ya. Siapapun yang ngomong, entah itu ulama, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu siapapun, kalau ngomong 6.666 ayat Al-Quran, dia suruh ngitung coba. Suruh ngitung, ada nggak? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku ingin kebodohan itu jangan diwariskan ya. Oke. Yang timbul permasalahan ketika 6.236 ayat sudah katam, sudah selesai dikuasai Kanjeng Nabi. Nah, kenapa ketika si jelebok bajingan Arab goblok ini, si Abdullah bin As Zabari, ketika menjebak Kanjeng Nabi dengan pertanyaan mana lebih unggul, mana lebih baik, kira-kira begitu ya, mana lebih hebat antara sesembahan kami dengan Isa yang disembah oleh saudara Kristen kita gitu ya. Kanjeng Nabi itu nggak langsung
nggak jual beli gitu loh ya. Tanya langsung jawab. Tanya. Kanjeng Nabi ada momen untuk diam sejenak. Ya kan kalian bertanya loh, katanya kok sudah 6.203. Kenapa nggak langsung dijawab saja? Nah itu nanti aku jelaskan di anu yang tersendiri ya, supaya nggak campur-campur ya. Namun yang jelas Kanjeng Nabi sempat tertahan, kemudian baru menjelaskan surat yang 59. Nah, sekarang starting point kita di surat yang 59. Di ayat yang nomor 59. Ya. Ini posisinya kurang enak memang, kursinya nggak bisa mobile ya. Dan ini berantakan semua ya karena baru pindahan dan ya beginilah keadaannya. Ya. Di sini kan si Nganu menjebak Kanjeng Nabi, si Abdullah bin Az-Zabari. Abdullah bin Az. Apa nama Arab ini agak sulit. Az-Zabari. Ya. Az-Zabari. Nah. Ya, sekarang kita masuk yang ke 59. Nanti supaya teman-teman Islam tahu, teman-teman Kristen juga tahu ya. 59. Waduh. 59. Ya. Kanjeng Nabi momen perlu beberapa saat baru kemudian dijelaskan. Di sini apa penjelasannya? Isa itu ya, kamu buka. Ya, kamu buka. Mas Dwi, terima kasih ya. Kita buka bareng-bareng. Jadi aku pakai 2 ya. Pakai yang langsung ke kitabnya, terus ini yang Androidnya. Kamu juga tolong buka supaya nanti aku gampang menjelaskan ya. 4359 ya. Ini sebentar. 4359. Jadi pagi ini kita starting pointnya di ayat yang 59. Ya. Dia ya in huwa ya. Ya, maksudnya huanya itu dia kembali ke yang 57. Ya, siapa Ibnu Maryam? Ya kita tahulah Ibnu Maryam itu ya Kanjeng Nabi Isa itu ya, baginda Yesus itu ya. Di sini dia nggak pakai Isa gitu, nggak pakai putra Ibnu Maryam ya, Ibnu Maryam begitu ya. Dan tatkala putra Maryam. Jadi ini huanya ini ke Ibnu Maryam. Ini ya. Siapa itu Maryam tuh ya, Kanjeng Nabi Isa itu. Tuh ya. Jadi kadang-kadang makanya perhatikan antara terjemahan dan original teksnya itu harus apa ya? Harus berdampingan. Sehingga kalau ada permasalahan terjemahan, kita bisa meng-cross check ke original teksnya gitu loh. Makanya Al-Qur'an itu nggak sama dengan Bible ya, tapi itu kebijakan saudara kita, terserah saja ya. Kalau ini kan terjemahan. Kalau kita nggak boleh lepas begini, nggak boleh, bisa amburadul itu nanti. Makanya nanti aku akan menjelaskan Yohanes 1 pasal 3 gimana itu terjemahannya. Apakah benar Yesus itu bisa menciptakan ya? Oke. Di sini dijelaskan. Jadi in huwa ya, huahnya itu merujuk kepada Ibnu Maryam atau Kanjeng Nabi Isa ya. Ia tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh for Bani Israel. Jadi Kanjeng Nabi Isa itu hamba. Ini teman Kristen tolong perhatikan ya. Ketika nanti mau menggunakan surat 43 ayat yang ke-60
Anda mau menelikung itu ayat untuk melakukan apoteosis atau deifikasi. Dalam Abrahamic faith, ya, deifikasi atau apoteosis itu sebuah kejijikan, sebuah kenajisan. Yahudi, Nasrani, gue gak ngomong Kristen ya, gue ngomong Nasrani dulu. Yahudi, Nasrani, Islam itu kan anak-anak Abraham, Abrahamic faith yang kemarin di seri 2-3 sudah aku jelaskan, ya. Agama yang satu. Ini agamamu, agama yang satu. Jadi satu tempo, satu agama. Temponya Abrahamic faith selesai. Nanti Yahudi ya temponya Yahudi. Yahudi selesai temponya Nasrani. Nasrani selesai temponya Islam gitu ya. Itu videonya sudah ada, diabrogasi, bisa ditonton gitu. Ya. Agama yang satu, sama-sama bertauhid. Ya. Jadi menyembah kepada yang selain Allah itu sebuah kenajisan, sebuah kejijikan gitu. Nanti itu didekatkan dengan zina. Bagaimana kita memahami diksi zina itu? Kalau kita nggak hati-hati, kita tidak paham antropologis Israel, itu bisa kejebak. Makanya teman-teman Islam juga aku ingatkan jangan menggunakan oholiba ketika perspektif zina dipahami secara keliru. Ya, jangan, nanti bisa amburadul. Ya, oke. Sebentar, ya. Dia, ya, dia tidak lain hanyalah seorang ini hamba. Jadi stressing pointnya, ini teman-teman Kristen tolong diperhatikan, Isa itu hamba. Ya, besok kita lanjutkan lagi. Apakah hamba itu pencipta? Tetapi Al-Quran mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu menciptakan burung. Yang besok akan aku jelaskan ya. Itu belum selesai juga. Itu gimana memahaminya? Nah, ini yang teman-teman Islam juga kalau nggak ngerti kerangka berpikir yang Qur'ani, repot juga menjelaskannya. Gitu loh ya. Karena sesuatu itu menjadi sesembahan, syarat utamanya dia harus bisa mencipta. Nah, di sini Yesus itu, ya, baginda Yesus, atau kalau kita menyebutnya Kanjeng Nabi Isa, dia hamba. Hamba otomatis tidak bisa mencipta. Tapi nanti di surat Ali Imran, surat ketiga dan surat kelima, 2 kali atau 1 kali turun itu ayat tentang Kanjeng Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat. Yang itu ada dalam Injil Thomas yang tidak kanon bagi orang-orang yang tidak kanonkan begitu. Ya, apokrifa, kira-kira begitulah. Ya, gimana? Nah, sekarang ya kita sudah tahu di surat 43 yang 59 ya, ketika Kanjeng Nabi mau dijebak ya sama si Arab ini tadi, Abdullah ini ya, maka dijawablah bahwa dia, Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat. Ya, nikmatnya itu apa? Penjelasannya, nabi yang terpilih. Jadi nabi itu bukan sembarang orang terus jadi nabi gitu. Lu ini sekarang kan orang pada geblek. Jadi kalau ada orang ngaku nabi itu orang geblek, tapi yang lebih goblok lagi yang percaya bahwa dia nabi. Nabi itu nggak sembarangan, nabi itu orang-orang terpilih, orang-orang pilihan gitu loh. Ya. Nanti ada yang ngaku nabi yang ke-29 kayak ke-30 kayak kan jadi kacau gitu ya. Al-Quran menjelaskan dia ya tidak lain hanyalah seorang hamba. Maka mengapoteosiskan, mendeifikasikan, menjadikan hamba itu menjadi Allah itu sebuah kejijikan. Tolong saudara-saudaraku kafir yang Kristen juga kan macam-macam. Ini juga harus hati-hati, khususnya yang menerima Yesus sebagai Allah ya, bukan yang menerima Yesus sebagai nabi. Itu beda lagi nanti ya.
Ini aku berbicara akidah ya. Akidah itu hitam putih, nggak ada grey, abu-abu, nggak ada. Wilayahnya hitam putih. Ya, maka di dalam perspektif Quran ini jelas. Ya, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu hamba. Tidak mungkin hamba itu menjadi Allah, gitu loh. Dia diberi kehormatan sebagai yang terpilih, diberikan nikmat ya kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai prototipe. Kira-kira begitulah ya, kalau di sini dijelaskan sebagai contoh bagi Bani Israel. Tapi yang perlu dipahami, dia hamba. Adapun ya, Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus menjadi sesembahan, itu kan setelah Kanjeng Nabi Isa tidak ada. Ketika dia hidup, dia tidak pernah disembah. Tetapi hati-hati, sembah itu nanti ada dua. Kalau kita merujuk dalam edisi bahasa Gerika, ya, Gerika itu bahasa Yunani, ya. Ada yang proskueno, ada yang laturo. Sembah yang mana? Ya, itu sudah aku jelaskan. Ya, sembah yang mana? Hati-hati. Ya, inilah yang aku bilang. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada saudara Kristenku, ini kalau aku bilang, nanti kalau nggak setuju silakan bantah. Ini bukan kitab suci ini. Ini terjemahan kitab suci. Gitu loh. Terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Tapi apapun adanya, aku harus ya, karena aku harus konsisten. Kita tidak boleh mencela, menghina, merendahkan, tidak boleh. Dan aku bicara gini dalam perspektif akademis itu kan harus menjelaskan. Dari pendekatan akademis yang aku pahami dan aku ajarkan kepada santri-santri Isra, kitab suci itu bukan bisa disamakan oleh terjemahan kitab suci. Jadi kitab suci itu sendiri, terjemahan kitab suci itu sendiri. Terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman YouTube insya Allah paham ya, yang sudah ngaji sama Gus Budi. Makanya aku bilang tadi, terjemahan Al-Quran itu harus didampingi Al-Quran. Nah, ini Al-Qurannya ini. Ini Al-Qurannya nih. Nampak ya? Yang Lisanul Arabian ini Al-Qurannya ini. Nih ya. Ini terjemahan. Ini bisa salah. Ini mau direvisi 1000 kali juga nggak ada masalah. Tapi jangan sekali-kali ngutang-ngutik yang ini. Nah, ya, masalahnya ketika kata sembah masuk sebagai terjemahan Bible, ya, karena nanti di Bible itu yang disembah bukan hanya Yod Het HV, bukan hanya Alif Lam Lam Ha, ya. Jadi untuk mengatakan Hai Yesus itu disembah, misalkan begitu, nanti kita cari ayatnya, terus dia menjadi Allah, enggak begitu. Kita lihat ke original teksnya, sembah itu dia pakai proskueno atau leturo, itu beda artinya. Makanya di internal Islam sendiri juga, terutama untuk Anda yang terlalu tekstual kadang-kadang dan mengabaikan budaya, tolong dipahami. Gue nggak perlu tahu siapa lu mau ustadz, lu mau kiai, lu mau apa kek, ya. Jangan sembarangan mengatakan bahwa sungkeman itu syirik, ya. Karena sungkeman itu yang menyembah. Jadi dalam antropologis Jawa yang Islam, karena Jawa itu macam-macam, dia nggak stereotip seperti Aceh misalkan ya. Aceh Islam Aceh itu stereotip. Madura, Padang juga begitu. Artinya jarang orang Padang itu terus kafir, itu jarang gitu ya. Kalau Jawa ini lain, karena Jawa itu open, terbuka mereka. Jadi kalau kita masuk ke perkembangan sejarah budaya bangsa kita, ketika agama-agama itu masuk, itu orang Jawa itu open, terbuka. Maka akhirnya di Jawa dan orang Jawa itu tidak terjadi stereotip Jawa pasti Islam. Enggak begitu. Enggak bisa. Jawa itu yang Hindu ya ada, yang Buddha ada, yang Islam ada,
Yang Kristen ya banyak juga. Gitu ya. Nah, ini gue ngomong yang Islam Jawa ya.